Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Amelia Heriati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gridang Lor 01 Batang, serta Bapak dan Ibu Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Gridang Lor 01 Batang. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam kegiatan ini, yaitu desiminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah. Dan yang kedua, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, agar di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat serta pertolongan dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan ini. Izinkan pada kesempatan ini kami akan sedikit memaparkan tentang modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Baik, langsung saja saya tampilkan untuk PPT-nya. Untuk pertama, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak dan Ibu guru hebat di kegiatan aksi nyata modul 1.4 bersama saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya di depan ini bukan berarti menggurui atau yang lebih pintar, Bu ya, Bapak ya. Saya hanya sharing. Kita belajar bareng, saling berbagi, bertukar pengalaman ya, belajar bareng, intinya seperti itu. Untuk materi hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 yang bertema budaya positif. Ini adalah tugas saya untuk memenuhi tugas aksi nyata yang nantinya akan saya share di PMM pada bukti karya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi hari ini kami berharap untuk tujuan pembelajaran tentang budaya positif dan konsep-konsepnya bisa tercapai dan bisa dipahami. Konsep inti budaya positif hari ini yang akan kita bahas ada 4, Bu ya, ada 4 poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Hari ini kita akan kupas satu persatu. Tapi sebelumnya saya pribadi minta maaf ketika nanti penyampaian ada yang kurang. Bapak Ibu yang mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar dan belajar. Baik Bapak Ibu, untuk poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu artinya atau sinonimnya itu perubahan.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin untuk Bapak Ibu di sini sudah ikut BINTEK ya, IKM, Kurikulum Merdeka, pasti sudah memahami apa sih itu paradigma baru. Di sini ada istilah berdiferensiasi. Kalau tidak salah, difference itu bahasa Inggris yang artinya perbedaan. Dan di sini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah tahu nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Iya, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, lalu mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Baik, sudah hafal semuanya. Sudah diterapkan setiap hari. Bapak Ibu, yang kedua ada disiplin positif. Coba saya tanya, kira-kira apa sih Bapak Ibu arti dari disiplin itu? Peraturan, betul sekali. Saya juga pertama ditanya pada pendidikan CGP itu apa sih itu disiplin? Saya jawab peraturan. Ternyata Bapak Ibu ya, pengertian dari disiplin itu bukan peraturan. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita belajar untuk mendisiplinkan diri sesuai dengan keyakinan, nilai-nilai keyakinan yang harus dimiliki dan dipertanggungjawabkan. Lalu untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini saya contohkan saya sendiri Bapak Ibu ya. Sebelum saya masuk ke CGP, kalau saya menghukum anak, misalkan ada yang tidak memakai kaos kaki, itu saya hukum memakai kaos kaki plastik. Saya kira itu akan membuat anak didik kita jerah dan besok tidak akan mengulangi lagi. Ternyata setelah saya mendapatkan pendidikan di CGP, ternyata yang saya lakukan itu salah besar. Karena apa? Itu berarti sudah menghukum siswa. Nanti akan mengganggu psikologi siswa. Jadi ketika siswa melihat plastik, dia akan takut. Karena teringat saat itu saya dihukum memakai plastik. Jadi ketika melihat plastik dia akan gak trauma. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kayaknya kita juga masih salah itu. Untuk setiap Senin kalau ada yang telat dibariskan sendiri belakang ya. Nah itu masih salah Bapak Ibu. Yang benar itu kita harus bicara empat mata. Nanti ada yaitu segitiga restitusi. Apa kalimat yang diucapkan ke anak juga harus tertata. Nanti kita kupas di situ. Jadi itu nanti malah membuat anak merasa bersalah. Iya. Jadi budaya yang kita terapkan itu ternyata masih salah Bapak Ibu. Walaupun hukumannya itu positif. Contoh lagi, misalkan anak didik saya telat. Saya hukum dia membaca sendiri di perpustakaan. Menurut saya membaca itu kan perbuatan yang bagus ya Bapak Ibu ya. Dia jadi lancar membacanya. Tapi ternyata mengganggu psikologi anak. Jadi ketika anak itu membaca sendirian, dia itu langsung berpikir, wah kalau saya membaca seperti ini berarti dikira saya dihukum ini. Akhirnya dia nggak mau membaca. Jadi dia kayak takut akhirnya sama buku.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkah yang dilakukan adalah kita berbicara empat mata dan kalimat-kalimat yang digunakan juga harus tertata. Memang butuh proses Bapak Ibu. Tidak semudah kita membalikkan tangan, dikandeni langsung berubah, tidak. Pasti ada prosesnya. Nah, itu memang tugas kita sebagai pendidik seperti itu. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, di sini saya contohkan tentang reward. Di sini kita memberikan hadiah juga tidak boleh Bapak Ibu. Contoh, misalkan ini murid saya tak suruh mengerjakan perkalian. Kalau benar semua nanti beri kasih hadiah permen. Ternyata seperti itu juga tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena anak itu pasti akan termotivasi yang ekstrinsik. Karena hadiahnya, ketika mendapat hadiahnya dia akan puas. Wah, saya sudah puas, saya sudah mendapatkan hadiah, berarti saya sudah hebat. Jadi dia kemungkinan psikologinya juga akan menimbulkan karakter sombong. Seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk Bapak Ibu Guru, Bu Amel. Kemarin kan sempat ya, misalkan ada yang nyun sewu tenaga kasih terus dapat ribet gitu ya. Sebenarnya itu nggak boleh Bu Amel ya. Seperti itu ya, nggak boleh karena kita harus satu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari kita sendiri, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik seperti ini, saya mau berangkat sekolah karena saya nggak mau telat karena saya takut dimarahin Bu Amel. Nah, itu berarti motivasi saya itu ekstrinsik. Seharusnya dimiliki baik siswa maupun Bapak Ibu Guru itu adalah motivasi intrinsik. Berarti saya berangkat itu karena saya tanggung jawab. Saya sudah digaji. Saya harus tanggung jawab sebagai seorang guru itu yang memang seperti itu, berangkat tepat waktu. Kalau semuanya Bapak Ibu nyun sewu sudah memiliki motivasi intrinsik, saya yakin Bu Amel juga akan memandangnya lega, Bu ya. Enggak nyun sewu briefingnya mungkin enggak ada tentang permasalahan berangkat telat seperti itu Bu ya. Akan nyaman semuanya karena sudah terdidik dari motivasi intrinsik seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori Kantra. Miskonsepsi berarti itu adalah salah paham. Di sini ada kesalahpahaman tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika kita berpikir murid itu bisalah dikontrol oleh guru, mau ke kanan, kiri, ternyata tidak seperti itu. Karena murid mempunyai perbedaan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak Bapak Ibu, seperti itu salah ya. Semuanya tidak yang positif itu bermanfaat. Kadang ada yang merugikan seorang murid. Menurut kita itu bermanfaat bagi kamu, ternyata enggak. Bagi siswa enggak Bu, itu enggak bermanfaat bagi saya. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuatkan karakter. Bukan ya Bapak Ibu ya, kadang kritik itu tidak menguatkan karakter, kadang juga psikologinya terganggu, akhirnya tambah down. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak seperti itu. Kita sebagai guru bukan berarti kita memaksa anak, kamu harus seperti ini, ikuti Bu Guru, enggak. Justru Bapak Ibu Guru itu yang menuntut, yang menghamba kepada siswa. Kita tuntut anak didik itu, maunya apa? Misalkan dia tidak bisa melakukan atau mengerjakan soal nomor 2, dia bisanya menggambar, ya udah kita ikuti. Karena dia bisanya menggambar, ya udah kita kasih kertas, silakan menggambar. Jangan mengikuti yang lain. Misalkan perkalian, ya udah kamu harus ikut perkalian, harus bisa. Nggak bisa Bapak Ibu, kita nggak boleh memaksa. Kita itu harus menghamba kepada siswa sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantoro.
Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini tanggapan terhadap rangsangan yang dihadapi, dan teori kontrol itu adalah sesuatu untuk mencapai tujuan. Di sini ada realita kebutuhan kita sama. Kita beranggapan kebutuhan kita itu sama, ternyata enggak. Realita kita berbeda, ada yang merah, ada yang kuning. Jadi kita harus mengikuti siswa. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kita beranggapan semua itu beragam, seragam. Ternyata realitanya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Lalu teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti yang tadi saya contohkan terhadap murid, kita harus memahami memang anak itu bisanya seperti itu, ya sudah dikasih penggambar yang lain tetap. Jadi kita memang sebagai guru itu berat, harus bisa menyesuaikan anak didik kita. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teorinya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini sekilas contoh tentang stimulus respon dan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, kita ke yang poin 3, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tadi sudah diucap pada paradigma ada nilai-nilai dimensi, ya ada 6. Lalu ibu primary year ada kurikulum, ya kurikulum siswa. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita miliki untuk kurikulum siswa. Lalu untuk keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ketika sudah disiplin positif, kita juga harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah tertera di kolom masing-masing sesuai dengan poinnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, setiap manusia, setiap kita sebagai Bapak Ibu guru, setiap siswa itu jelas mempunyai kebutuhan dasar manusia, dan apapun yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini bisa saya contohkan yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Lalu pada kebutuhan dasar manusia yang kebebasan, yaitu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia pada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kebutuhan dasar manusia bagi kita, Bapak Ibu guru serta murid, ada 5 poin. Lalu selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada hukuman.
Hukuman ini bisa dijelaskan yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti tadi sudah saya contohkan tentang hukuman saya menghukum siswa yang tidak memakai kaos kaki. Itu benar-benar secara tiba-tiba, seperti kayak emosi ya Bapak Ibu ya, melihat peraturan sudah ditempel, tapi anak tahun kemarin banyak, itu ada 3 yang sering tidak memakai kaos kaki. Saya beri peringatan, ketika sudah 3 kali memakai plastik, ternyata memang geleng ya Bapak Ibu ya, sudah 3 kali tetap nekat nggak memakai kaos kaki. Makanya saya secara tiba-tiba langsung, ayo kaos kakinya dipakai dengan menggunakan plastik, seperti itu Bapak Ibu. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Di sini murid tidak tahu. Lalu bersifat satu arah. Karena kita bersifatnya ke anak itu, kita tidak memikirkan kanan kiri ada siswa yang lain melihatnya, ya, seperti itu. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Tapi yang ini kalau saya nggak pernah Bapak Ibu berupa hukuman fisik atau psikis, saya takut ya, apalagi seperti sekarang gawat kalau laporan orang tua ke sekolahan, kita bisa dituntut dan bisa juga sampai ya ke lembaga yang bersangkutan, bahaya. Lalu yang kedua, konsekuensi. Di sini yaitu kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Saya contohkan kalau konsekuensi itu contoh misalkan anak menumpahkan vas bunga yang berisi air. Ketika anak itu tiba-tiba menumpahkan vas bunga, kita sudah sepakat kalau menumpahkan otomatis mesti membersihkan. Tidak mungkin hanya meninggalkan, pasti membersihkan. Seperti itu Bapak Ibu, karena itu sudah kesepakatan. Dan itu sikap guru selalu memonitor murid, pasti akan melihat ini belum bersih, ayo dibersihkan, seperti itu. Itu termasuk konsekuensi. Lalu yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini Bapak Ibu, yang benar restitusi ya, kita menciptakan kondisi murid itu nyaman. Walaupun tadi murid melakukan kesalahan, tapi tetap sebagai Bapak Ibu guru yang kita berusaha mendidik anak tersebut supaya nyaman, tidak merasa seperti dihukum, merasa bersalah, tidak malu sama teman-temannya. Jadi kita lakukan seperti itu, dan kolaboratif juga yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika anak itu dipanggil, kita tanya, kenapa kok bisa tidak memakai kaos kaki? Kita akan tahu alasan-alasannya. Kemungkinan kaos kakinya memang hanya satu, kebetulan pas mau dipakai ternyata jatuh kotor, nggak bisa dipakai lagi karena kena genangan air, akhirnya dia tidak memakai dan tetap dia berangkat. Nah, setelah sampai sekolah kok saya marah-marah itu ya, nah itu berarti kan memang kesalahan sebagai guru. Maka itu kita harus menstabilkan identitasnya. Kita tanya dulu alasan kenapa tidak memakai kaos kaki. Jadi jangan tiba-tiba langsung memarahi. Kita harus berpikir lambat Bapak Ibu. Berpikir lambat bukan berarti berpikir kurang. Berpikir lambat itu berarti berpikir secara panjang. Ketika kita memarahi, nanti apa ya yang terjadi, seperti itu. Resikonya apa ya, seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara lambat, jangan secara cepat. Langsung aja memarahi, tidak boleh seperti itu. Lalu 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru mempunyai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, anak yang tidak memakai kaos kaki saya hukum dengan memakai kaos kaki plastik. Itu berarti saya sudah bersikap sebagai penghukum. Ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Yang kedua, membuat
merasa bersalah. Jadi saya waktu itu berpikirnya pendek, berpikir cepat langsung saya marahi seperti itu, otomatis dia merasa bersalah dan malu sama teman-temannya. Itu ternyata salah Bapak Ibu. Lalu sebagai teman, di sini posisi kontrol guru sebagai teman, misalkan ada waktu kita menerangkan menjelaskan pelajaran kok ada anak yang ribut, kita berlaku sebagai teman. Misalkan kata-kata yang digunakan, ayolah jangan seperti itu, ayo bantu ibu kan lagi menjelaskan pelajaran seperti itu. Jadi itu berarti kita bersikap sebagai teman. Tapi Ibu ya, di sini juga ada dampaknya. Ketika kita bersikap sebagai teman, kemungkinan malah anak itu juga merasa sudah nyaman banget, akhirnya malah kayak tidak menghargai seperti itu. Jadi benar-benar dikontrol ya. Lalu sebagai pemantau, kita itu hanya memantau. Oh ya, dia yang ribut, hanya seperti itu toh. Ya, hanya sebagai pemantau. Dan ini yang paling berat Bapak Ibu, kita itu harus sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru itu yang bagus itu sebagai manajer. Kita lakukan tadi seperti misalkan ada yang telat, kita tanya dulu kenapa kamu telat, apa yang bikin kamu telat. Lalu kita juga memberikan solusi Bapak Ibu. Jadi anak itu ketika dipanggil pun dia merasa senang. Saya sudah menemukan solusinya. Ternyata ketika kaos kaki satu tok pas delalah kaki jatuh nggak bisa dipakai, ternyata saya sudah dikasih solusi sama ibu guru. Ternyata saya disuruh misalkan nabung setiap hari 1.000 untuk membeli kaos kaki lagi seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa bersalah, tapi dia itu senang. Ternyata saya dipanggil bu guru karena kesalahan saya akhirnya menemukan solusi seperti itu. Bukan dipanggil tapi dimarah-marahi, bukan Bapak Ibu. Kita memberikan solusi. Lalu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus ya Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini contoh penghukum. Barusan saya juga sudah memberikan contoh, tapi ini saya juga tampilkan. Contoh yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Alhamdulillah di sekolah kita Bapak Ibu tidak pernah menghukum anak hormat bendera selama 1 jam. Tidak ada, alhamdulillah ya. Berarti kita bukan sebagai penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah di sini contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ternyata di sini kata kuncinya mengecewakan ibu. Kita tidak boleh mengucapkan seperti itu kepada siswa. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Kamu tidak membuat tugas, tidak membuat PR terus-terusan. Ternyata itu tidak boleh. Di situ berarti kita sudah pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga sebagai teman, sini ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kalimat yang digunakan posisi kontrol guru pada posisi teman. Nah, biasanya seperti itu, malah anak kadang merasa nyaman dan tadi kayak tidak menghargai ya, seperti itu. Lalu pemantau, di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ternyata seperti itu juga masih kurang Bapak Ibu. Kita kadang seperti itu Bapak Ibu ya, besok beli ya, kayak gitu. Ternyata kita kan nggak tahu masalah keuangan juga kadang ada yang sulit walaupun untuk beli atribut. Tapi kok kita sebagai guru menyuruhnya seperti itu, ternyata kita hanya sebagai pemantau Bapak Ibu, jadi itu kurang tepat. Nah, ini yang sebagai manajer Bapak Ibu yang kita perlu belajar di sini Bapak Ibu sebagai posisi kontrol manajer. Di
Di sini contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini Bapak Ibu. Karena di sini pasti kita akan menemukan alasan mengapa tidak memakai kaos kaki, penyebabnya apa. Jadi seperti itu kita akan tahu posisi pada manajer ini memang sulit, memang butuh proses. Tapi kita belajar dan terus belajar Bapak Ibu. Lalu untuk keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Kenapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Pak Aci mau jawab? Gak bisa? Gak bisa. Iya baik Bapak Ibu. Di sini coba saya contohkan, misalkan kalau mengendarai motor harus memakai helm. Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan. Nah itu Pak Haji bisa. Betul sekali, itu adalah peraturan. Berarti Pak Haji bisa jawab keyakinannya Pak Haji. Keyakinannya kira-kira apa? Kenapa sih naik sepeda motor harus memakai helm? Apa? Betul sekali Pak. Iya, keselamatan. Jadi keyakinannya adalah menjaga keselamatan. Seperti itu. Tuh berarti sudah paham nih Bapak Ibu antara keyakinan dan peraturan. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal Bapak Ibu ya, secara klasikal, tidak hanya ditanya individu-individu, tapi secara klasikal kita tanyakan keyakinan apa yang kita tentukan untuk kelas kita. Misalkan saling hormati antar sesama, saling menyayangi antar sesama, seperti itu masuk keyakinan. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, jangan panjang-panjang Bapak Ibu untuk membuat keyakinan. Jadi biar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini untuk membuat keyakinan kelas semua warga dilibatkan. Baik, untuk segitiga restitusi, ini tadi sudah saya singgung Bapak Ibu ya, adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk segitiga restitusi itu terdiri dari satu, menstabilkan identitas yang hijau Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada kasus, kita panggil anak tersebut, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, misalkan kenapa kamu terlambat masuk kelas, itu kita tanyakan dulu. Lalu untuk validasi tindakan salah, ketika salah kita memberikan solusi, bukan malah menyalahkan. Tadi sudah saya contohkan ya. Lalu menanyakan keyakinan, kita kasih tahu kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, lalu solusinya bagaimana ketika kamu sudah melanggar keyakinan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ditanyakan, nanti setelah itu pasti kita akan menemukan jawaban dari permasalahannya, kenapa anak itu terlambat dalam masuk kelas, terlambat sekolah. Ini Bapak Ibu ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya sendiri juga manusia biasa, tidak sempurna, banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Contoh misalkan berangkat terlambat, Bu Amel ya. Kadang saya terlambat, nah itu tidak bisa tepat waktu, terus delalah ada sesuatu. Ternyata terlambatnya saya itu memang ada sesuatu. Saya yakin juga Bapak Ibu seperti itu. Kenapa terlambat? Pasti ada sesuatu, ada alasannya. Bukan karena nyantai nanti berangkat siang nggak apa-apa. Pasti bukan karena itu. Di sini contohnya berbuat salah itu wajar. Ini kata kalimat-kalimat yang digunakan ketika kita melakukan menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Jadi kita
mengutarakan ke anak seperti itu Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar nak, ya. Kita memang manusia itu tidak sempurna seperti itu. Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Seperti itu Bapak Ibu, itu adalah kalimat yang dicontohkan pada menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kalimat yang digunakan saat kita memvalidasi tindakan yang salah ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti semuanya Bapak Ibu. Lalu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu kan. Pasti anak akan merespon. Pertanyaan kita itu pasti akan dijawab. Jadi kita akan tahu alasannya kenapa kok bisa tadi terlambat. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti itu. Karena dia telat, dia otomatis kan melindungi, ya, melindungi diri. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi intrinsik berarti dari diri sendiri. Ini kalimat yang digunakan. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita sudah disusun, sudah ditempel. Jadi saya yakin anak didik kita akan teringat keyakinan kelas kita yang sudah saya langgar apa ya, pasti akan tahu. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Tadi ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu kata kalimat-kalimat yang digunakan seperti itu. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah Bapak Ibu, jadi untuk segitiga restitusi, cara kita berdiskusi sama anak juga harus tertata kalimatnya. Tidak asal-asalan Bapak Ibu. Jadi ada 3 tingkatan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga keyakinan kelas. Misalkan nanti yang jelas Bu ya, tiap hari kita pasti akan menemukan permasalahan tersebut. Kita mencoba belajar ya Bapak Ibu ya. Kita ketika ada anak seperti itu, kita lakukan seperti ini, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pengimplementasian teori, sudah saya sampaikan materi. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Tidak mau satu kelompok dengan salah satu teman. Di sini saya contohkan kelompoknya Cika itu tidak mau berkelompok dengan yang namanya Dava. Ini videonya. Monggo Bapak Ibu bisa dilihat. Ini untuk adik saya, spekernya rusak Bapak. Lupa nggak bawa kabelnya yang hijau. Jadi ini ceritanya si Dava saya kelompokkan dengan Mbak Cika, lalu Mbak Cika nanti berdiri dan marah Bapak Ibu, tidak mau berkelompok dengan Dava. Akhirnya setelah kejadian itu Cika saya panggil, saya lakukan sesuai dengan tadi segitiga restitusi. Saya beri pengarahan dan alhamdulillah akhirnya Dava bisa diterima untuk menjadi satu kelompok dengan Cika. Ternyata alasannya Cika itu karena Dava itu hanya diem, tidak mau bekerja sama, seperti itu. Sedangkan Cika kan anaknya seperti itu Bapak Ibu ya, aktif, dia luar biasa. Itu, dia marah. Nah ini saya melakukan segitiga restitusi. Saya tanya kenapa tidak mau berkelompok dengan Mas Dava. Seperti itu Bapak Ibu.
Lalu untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, di sini saya membuat keyakinan kelas kita lakukan secara universal. Saya memakai fish note saya tempel. Itu berdasarkan dari pemikiran anak-anak semuanya. Kita mau membuat kesepakatan apa, kita mau membuat keyakinan apa, saya tempel di papan tulis. Setelah itu ada anak saya panggil untuk menyimpulkan bareng-bareng. Setelah sudah, baru saya tempel ke dinding kelas. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu tidak 1 tahun sekali. Ternyata itu kurang efisien ya Bu Ase ya. Ternyata itu paling tidak 2 bulan diganti. Karena kejadian-kejadian yang kita hadapi kan pasti berbeda-beda. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas lagi, selama 2 bulan lagi ganti, 2 bulan lagi ganti, oke, nggak apa-apa, seperti itu. Dan saya ternyata kemarin salah Bapak Ibu, membuat itu untuk 1 tahun. Ternyata salah. Setelah saya di CGW saya baru tahu, ternyata membuat keyakinan kelas itu 2 bulan ganti, seperti itu. Bukan 1 tahun pememplet ning dinding terus, itu ternyata masih kurang tepat Bapak Ibu. Baik, yang ketiga, ini saya mengimplementasikan di sisi positif. Alhamdulillah sekolah kita sudah luar biasa, sudah melaksanakan semua. Di dalam kelas sudah ada pembacaan Asmaul Husna bersama-sama, menyanyikan lagu kebangsaan, lagu daerah, itu termasuk budaya positif Bapak Ibu. Ya, kalau bisa ya Bapak Ibunya juga ikut membaca Asmaul Husna, ya, jangan siswanya saja, karena di sini juga kita kan menuntut siswa, barangkali ada siswa yang belum bisa membaca. Nah, di situ kita tuntut, kita dampingi. Baik Bapak Ibu, untuk pengimplementasi yang sudah selesai, tadi saya sudah contohkan 3. Di sini sudah sampai akhir dari materi, jadi Bapak Ibu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, harapan kami Bu ya, setelah saya sedikit memberikan pemaparan, saya berharap Bapak Ibu ada sedikit gambaran tentang konsep budaya positif. Dan dimulai dari sekarang Bapak Ibu ya, kita belajar bareng-bareng. Semoga pemaparan tadi bermanfaat, ya, bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengimplementasikan. Sanggup Bapak Ibu? Bermanfaat sih. Kalau diterapkan di masjid ini saya rasa belum. Kalau teorinya seperti itu sangat menggiurkan. Kalau lingkungan saya sendiri. Betul sekali. Makanya kita disiplin, yaitu belajar. Memang instan susah Pak Haji, semua butuh proses seperti itu. Makanya saya sering katakan dari awal kita belajar dan belajar. Saya sendiri juga baru dapat ilmu seperti itu di CGP Bapak Ibu. Makanya ayo semangat ikut CGP ini. Biar dapat ilmu yang sama, jadi kita sepemikiran, paham semuanya. Jadi ya insya Allah sih ya, kita ya tetap sih tadi kita motivasi intrinsik dulu, jangan ekstrinsik seperti itu. Insya Allah dengan belajar dan belajar kita sedikit-sedikit bisa mengimplementasikan. Baik Bapak Ibu, pemaparan sudah selesai. Harapan kami tadi semoga pemaparan ini bermanfaat. Dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah meluangkan pada kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.